semuanya. Kita akan belajar bangun ruang bidang datar. Bangun ruang bidang datar, contohnya kubus, balok, prisma, dan limas. Mengapa disebut bangun ruang sisi datar? Karena sisi yang membungkus bangun ruang adalah bidang datar. Di video ini, Kak Dori akan menjelaskan bangun ruang sisi datar bagian kubus. Bagi adik-adik kelas 6 dan adik-adik kelas 8, yuk belajar bersama-sama. Perhatikan ya. Di sini, bagian 1, sisi atau bidang. Pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kubus A, B, C, D. Kubus A, B, C, D, titik E, F, G, H. Terdiri dari sisi atau bidang. Adalah daerah yang membatasi bagian luar dengan bagian dalam dari suatu bangun ruang. Kita perhatikan kubus ini. Kubus ini terdiri dari 6 persegi, bangun datar persegi, di mana alas dan tutup. Ada 2 ya, alas dan tutup. Lalu kiri dan kanan. Jadi ada 4, kiri dan kanan. Lanjut, depan dan belakang. Ada 6 bangun datar persegi. Kita perhatikan terdiri dari bidang atau sisi A, B, C, D. A, B, C, D sebagai alas, E, F, G, H sebagai tutup. A, D, H, E. A, D, H, E di sebelah kiri. Dan B, C, G, F. B, C, G, F di sebelah kanan. Di sini ya. Lanjut, A, B, F, E. A, B, F, E di depan dan DC, GH di belakang. Jadi, sisi atau bidang pada kubus ada 6. Kita akan lanjut ke rusuk. Rusuk adalah perpotongan 2 buah bidang yang berupa garis. Contoh, AB, terus BC, terus CD. AB, BC, CD. AD, AF, BF. CG, DH. EF, FG. GH, EH. ada 12 rusuk yang ukurannya sama panjang. Rusuk-rusuk yang berpotongan. Arti berpotongan yaitu ada titik potongnya. Kita perhatikan ya. AB berpotongan dengan AB berpotongan dengan BC. Di sini titik potongnya. AB berpotongan dengan BC. Dan AB berpotongan dengan BF. Di sini juga titik potongnya. AB berpotongan dengan AD. Di sini titik potongnya. AB berpotongan dengan AE. Di sini titik potongnya. Lanjut, EF berpotongan dengan FG. Di sini titik potongnya. EF berpotongan dengan EH. Di sini titik potongnya. Dan seterusnya. Bisa adik-adik tulis atau catat di bukunya masing-masing. Rusuk yang sejajar. Contohnya AB sejajar dengan CD. AB sejajar dengan CD. Yang ini sejajar dengan yang ini. AB sejajar dengan CD. Sejajar dengan EF. Yang ini juga sejajar dengan HG. Ini. Apalagi yang sejajar? AD, yang ini sejajar dengan BC.
sejajar dengan EH, sejajar dengan FG. Sama-sama miring seperti ini ya. Lanjut, AE. AE sejajar dengan BF. Tegak, yang tegak, sama-sama tegak. Berarti AE sejajar dengan BF, sejajar dengan CG, sejajar dengan DH. Oke adik-adik, sudah paham antara rusuk yang berpotongan dengan rusuk yang sejajar? Kalau rusuk yang sejajar, tidak ada titik potongnya. Kalau rusuk yang berpotongan, ada titik potongnya. Lanjut ke bagian yang ketiga, titik sudut. Titik sudutnya terdiri dari 8 titik sudut. Kita perhatikan gambarnya ya. Ada titik A, titik A yang ke-1, titik B yang kedua, titik C yang ketiga, titik D yang keempat, titik E yang kelima, titik F yang keenam, titik G yang ketujuh, dan titik H yang ke-8. Jadi, titik sudut pada kubus ada 8. Oke adik-adik, kakak ulang lagi ya. Sisi pada kubus ada 6 sisi. 6 sisi atau 6 bidang. Dan rusuk pada kubus ada 12 rusuk. Titik sudut pada kubus ada 8 titik sudut. Untuk rumus-rumusnya, untuk rumus-rumus kubus ada beberapa rumus kubus. Yang pertama adalah volume. Yang pertama, volume kubus. Volume kubus rumusnya S pangkat 3. Atau volume kubus rumusnya sisi kali sisi kali sisi. Yang pertama, rumus volume kubus. Yang kedua, rumus luas permukaan kubus, LP kubus, sama dengan 6 dikali S kuadrat. LP kubus, luas permukaan kubus, 6 dikali S kuadrat. Yang ketiga, rumus luas alas. Luas alas kubus, sisi kali sisi, atau bisa kita buat S kuadrat. Ada 3 rumus. Kita perhatikan ya adik-adik. Yang pertama, volume kubus. Jika diketahui sisinya 7 cm. Berarti kita buat di sini yang pertama, S sama dengan 7 cm. Berapakah volume kubus? V kubus sama dengan S pangkat 3. V kubus sama dengan 7 cm dikali 7 cm dikali 7 cm. 7 cm ada sebanyak 3 kali. Bisa kita buat juga seperti ini. V kubus sama dengan 7 cm dipangkatkan 3. Bisa adik-adik buat seperti ini atau seperti ini ya. Jadi volume kubus 7 kali 7, 49. 49 kali 7, 343. 343 cm pangkat 3. Satuan volume kubus adalah cm pangkat 3 atau cm kubik. Jadi kalau pangkat 3 itu adalah volume. Yang kedua, luas permukaan kubus. Sisinya sama 7 cm. Kita akan menghitung LP kubus. Sama dengan 6 dikali S kuadrat. LP kubus
sama dengan 6 dikali 7 cm dikali 7 cm. LP kubus sama dengan 6 dikali 7 kali 7, 49 cm pangkat 2. LP kubus sama dengan 294 cm pangkat 2. Kalau cm pangkat 2 itu adalah satuan luas. Jadi kalau pangkat 2 kalau pangkat 2 adalah satuan luas. Yang ketiga, luas alas kubus. Kita buat di sini ketiga. Sisinya sama, 7 cm. Yang ditanya adalah luas alas kubus. Sama dengan luas alas kubus itu yang mana? Bagian yang alas ini ya. Di sini Kak Dori arsir. Warna hitam. Jadi yang ditanya adalah yang ini, luas alas. Luas alas ini berbentuk bidang datar. Bidang datar persegi. Jadi rumus persegi adalah S kuadrat. Sisi kali sisi. Kita tulis di sini, sisi kali sisi. Luas alas kubus sama dengan 7 cm dikali 7 cm. Luas alas kubus sama dengan 49 cm pangkat 2. Oke adik-adik, sudah paham? Kalau volume pangkat 3. Kalau luas, baik luas permukaan atau luas alas, pangkat 2. Gimana caranya? Jika diketahui volumenya untuk menentukan panjang rusuk atau panjang sisi. Kita akan lanjut menghitung sisi jika diketahui volume kubus. Yang pertama adalah volume kubus sebesar 4096 cm pangkat 3. Rumusnya kita buat S sama dengan akar pangkat 3 dari volume kubus. Jadi rumusnya untuk menentukan sisi jika diketahui nilai volume kubus adalah S sama dengan akar pangkat 3 dari volume kubus. Untuk menentukan akar pangkat 3, adik-adik harus hafal terlebih dahulu bilangan kubik dari 1 pangkat 3 sampai dengan 10 pangkat 3. Kita perhatikan ya untuk menjawab soal nomor 1. Volume kubus sama dengan 4096 cm pangkat 3. Untuk menentukan sisi, S sama dengan akar pangkat 3 dari 4096 cm pangkat 3. Caranya, kita perhatikan ya adik-adik. Kita hitung 3 dari belakang. 1, 2, 3. Baru kita kasih garis sebagai pemisah. Sudah paham? Lanjutkan. Kita mulai dari depan. Bilangan kubik yang hasilnya 4 atau mendekati 4. Perhatikan, yang hasilnya 4 yaitu atau mendekati 4 yaitu SA1. 1 pangkat 3 sama dengan SA1. Kalau kita pilih 2 pangkat 3 kan 8 kebesaran. Maka yang kita pilih adalah mendekati yaitu 1. Kita buat di sini sama dengan 1. Jadi yang ini, yang di depan ini untuk menentukan yang di sini. Untuk satuannya kita perhatikan 6. 6 yang ini kita lihat dari bilangan kubik yang satuannya 6. Kita lihat ya, yang ada angka 6 satuannya bukan di depan.
tapi yang satuan di belakang 6, yaitu 6 pangkat 3, hasilnya 216. Maka yang kita pilih adalah 6. Di sini kita buat 6. Jadi hasilnya S sama dengan 16 cm pangkat 3. Akar pangkat 3 dari cm pangkat 3 adalah cm. Di sini satuannya ngikut ya. Kalau di sini cm, di sini juga cm. Jadi sisinya sama dengan 16 cm. Untuk nomor 2, kita tulis nomor 2 di sini. Sisi sama dengan akar 3 dari 24.389 cm pangkat 3. Kita perhatikan ya adik-adik. Kita hitung 3 angka dari belakang. 1, 2, 3. Kasih pemisah. Kita kasih pemisahnya. Lanjut dari depan. 24. Bilangan kubik atau bilangan pangkat 3 yang hasilnya mendekati 24. Kita lihat yang mendekati 24 adalah 8. 2 pangkat 3. Kalau kita pilih 3, kebesaran. Jadi yang kita pilih adalah 2. Di sini kita tulis 2. Sama dengan 2. Lanjut. Satuannya 9. Kita ambil angka yang terakhir 9. Berapa bilangan kubik, bilangan pangkat 3 yang satuannya 9? Hasilnya ada satuan 9. Kita perhatikan. 1, 8, 7, 4, 5, 6, 3, 2, 9. Maka yang kita pilih adalah 9 pangkat 3. Hasilnya 729. Ada satuan 9. Kita tulis 9. Jadi, untuk nomor 2, sisi sama dengan 29. Satuannya ikut ya, cm. Kalau di sini cm, satuannya di sini cm. Lanjut ke soal yang terakhir. Nomor 3. S sama dengan akar 3 dari 148.877 cm pangkat 3. S sama dengan, kita perhatikan ya adik-adik, kita hitung 3 angka dari belakang. 1, 2, 3. Kasih garis pemisah. Kita mulai dari sisi depan. 148. Berapa bilangan kubik yang hasilnya mendekati 148? Kita perhatikan. Di sini 1, 8, 27, 64, 125, dan 216. Yang mana yang mendekati 148? Yaitu 125. Maka yang kita ambil adalah angka 5. 5 pangkat 3, hasilnya 125. Di sini kita tulis 5. Jadi ini pasangannya dengan ini. Terus angka yang terakhir, angka satuannya angka 7. Angka satuannya angka 7. Bilangan kubik yang ada hasilnya satuannya 7. Kita perhatikan di sini 1, 8, 7. 4, 5, 6, 3, 2, 9, dan 0.
Maka satuannya 7 adalah 3 pangkat 3 sama dengan 27. Maka yang kita ambil adalah 3. Di sini kita tulis 3. S sama dengan akar 3 dari 148.877 cm pangkat 3 adalah 53 cm. Kalau di sini satuannya cm, maka hasilnya juga akan cm. Oke adik-adik, semoga bisa dipahami ya. Oke adik-adik, kita sudah mempelajari unsur-unsur kubus. Dari sifat-sifat kubus dan juga rumus-rumus kubus sudah kita pelajari. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa adik-adik untuk like video-video Kak Dori, komen, beri pendapat pada kolom komentar, share, yuk ajak teman-teman sekolah untuk belajar bersama Kak Dori Hutapea, serta subscribe. Bagi adik-adik yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya ya, di bawah ini ya. Dan nyalakan loncengnya agar dapat video-video pembelajaran dari Kak Dori Hutapea. Bye-bye.